Klaimnya begitu. Kita kasih naik ada Dino. Dino. Ya, silakan Dino. Kalian bukan dulu pikiran-pikiran bahwa saya itu sembah-sembah patung, simpan-simpan patung, begitu. Ya. Oke, Dino, kenalan diri dulu bang. Abang simpan patung yang abang katakan abang klaim patung Maria? Iya betul, ada di rumah. Boleh nggak kami lihat dulu bang, seperti apa rupanya bang? Rupanya itu ada bang, kalau bisa juga dilihat di Google itu ada tuh. Bukan yang abang simpan dong, kami pengen lihat gitu. Coba bang, yuk. Oh kalau itu di rumah bang, soalnya saya dikontrakan ini. Oh abang dikontrakan. Iya betul. Oke, silakan bang. Bang, saya mau tanya dulu sama Anda. Betul atau tidak bang, bahwa ini adalah patung asli, bukan gambar, bukan editan saya. Ini ada di salah satu Notre Dame di Belgia. Di gereja Katolik Notre Dame, Belgia. Ya kalau abang betul katakan ada di sana ya pasti betul. Oke, mungkin. saya balik saja ya biar lebih jelas ya. Nih saya balik bang. Kelihatan ya bang ya? Ya bang. Oke, itu bukan lukisan bang, tapi itu asli bang ya, asli foto itu bang, foto dari sebuah patung di Notre Dame di apa namanya, gereja di Katolik di Belgia. Nah, saya mau tanya sama abang bang, apakah Anda yakin bang bahwa itu adalah patungnya Maria? Kok dia itu mirip seperti kayak Susana atau agak seperti sundul bolong begitu? Kalau yang saya lihat bang, yang biasa ada di gereja saya juga ya, saya yakin bang. Kalau ini saya mungkin karena mungkin di setiap daerah tuh sesuai dengan kebudayaannya berarti juga. Berarti abang yang lebih valid yang mana bang? Ini lebih tua loh bang ini. Ini kalau yang abang lihat di NTT mungkin abang dari NTT? NTT betul. Oke, kalau yang abang lihat di NTT mungkin nggak seperti ini bang. Kalau dari belahan-belahan dunia yang lain beda-beda. Saya kasih tunjuk ya bang ya. Nih, kita kasih tunjuk misalnya di India bang. Ah, seperti ini bang. Dikasih bingkaian bunga, dikasih sari-sari begitu bang ya. Ini kalau yang versi India. Nah, nanti beda lagi yang versi mana lagi bang? Tergantung bang. Nah, ini versi India bang. Agak-agak mirip seperti orang-orang India begitu. Nah, kalau versi yang nih bang ya, nih. Kelihatan bang? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, nah ini versi-versinya beda. Nah, kita lihat misalnya versi sebentar ya bang ya. Kalau yang versi Cina, oke, ini yang versi Cina bang. Oke, kelihatan? Kelihatan. Oke, dia mirip seperti kalau kita nonton film-film vampir itu. Ya, kita bisa lihat tuh. Versinya beda-beda ya bang ya. Ya bang. Nah, ini yang versi Cina. Nih, kelihatan ya bang ya. Ya. Nah, terus kita cari yang versi Afrika bang. Beda-beda ya. Nah, kalau yang ini dia yang versi Afrika bang. Nih. Nah, kira-kira abang mau yang mana? Yang lebih cocok, yang bagus dibawa ke rumah, yang dipakai-pakein baju-baju emas, pakein pernak-pernik begitu bang. Mau yang mana yang lebih cocok sama abang? Kalau saya tergantung bang. Pokoknya yang namanya patung Bunda Maria itu saya percaya bang. Oke, percaya bahwa patung ini dia mendatangkan berkah ya. Saya percaya kalau itu wujud nyata dari Ibu Yesus. Astaga bang, abang fitnah Bunda Maria kami kayak gini bang. Aduh, ini Bunda Maria kami loh bang. Kenapa kok abang bikin jadi seperti ini bang? Bang, itu jadi, Bunda Maria kami bang. Saya bertanya, Kami kenal bang dengan Bunda Maria kami bang. Bunda Maria kami itu sosoknya sederhana ya.
Tidak seperti ini, Bang. Bunda Maria yang abang kenal yang gimana, Bang? Bunda Maria yang kami kenal itu adalah seorang Yahudi, Bang. Sebentar, saya balikkan dulu kamera saya. Dia dari kaum keluarga Harun Imam Lewi. Jadi Bunda Maria yang kami kenal itu, dia adalah seorang yang taat berbakti kepada Bapa di sorga. Dia seorang keturunan Harun. Dia berkata, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Jadi Bunda Maria kami ini itu seorang yang taat, Bang. Dia tidak mungkin mengajarkan, bikinin patung saya ya. Terserah mukanya, mau kau bikin muka apa aja. Mau kau bikin muka mirip Susana, sundel bolong, terserah. Bang, tolong Bang, jangan kau lecehkan, jangan kau hina Bang Bunda Maria kami, Bang. Begitu. Kenapa Abang memfitnah bahwasanya ini Maria, Bang? Gak boleh seperti itu, Bang. Di dalam Alkitab tidak pernah diajarkan seperti itu. Abang setuju tidak? Ya, untuk Alkitab yang sudah saya baca memang belum ada. Ya Mungkin karena iya. saya Terus juga Abang orang dapat dari awam. mana? Abang dapat dari mana yang kayak begini, Bang? Kenapa firman Tuhan tidak Abang renungkan, tidak Abang cari tahu apa yang sesungguhnya yang dikatakan firman Tuhan? Kenapa Abang lebih senang ikut-ikutan begitu? Bukan ikut-ikutan, Bang, karena saya juga percaya kalau Maria itu ibunya Tuhan Yesus. Jadi apa Bang, yang setiap orang Kristen percaya itu, Bang. Setiap orang Kristen percaya bahwa Maria dari keturunan Harun adalah yang melahirkan Sang Mesias. Tetapi bagaimana Anda memfitnah bahwasanya inilah dia? Ini bukan Maria, Bang. Ini bisa saja dia sundel bolong, Bang. Bisa saja dia Susana, bisa saja banyak macam, Bang. Ada macam-macam, Bang. Jangan memfitnah Bunda Maria kami, Bang. Kenapa Abang tega melakukan itu terhadap sosok Maria yang sederhana, sosok Maria seorang Yahudi yang sejati, seorang yang taat, takut kepada firman Tuhan? Kenapa Abang rubah jadi seperti ini? Tapi apakah Abang tahu enggak wujudnya Bunda Maria itu yang bagaimana? Bang, di dalam Alkitab tidak digambarkan seperti apa wujudnya. Karakternya kita lihat. Dia seorang Yahudi seperti bagaimana perempuan Yahudi pada umumnya. Betul? Jadi permisi Dia Bang, seorang ya, minta maaf. keturunan Harun seperti bagaimana seorang keturunan Harun yang lainnya. Apakah ada seorang keturunan Harun seperti ini, Bang? Jadi begini, Bang. Jadi itu penampakan Bunda Maria yang di Basilika itu Abang enggak percaya? Penampakan Bunda Maria. Maksud Abang berarti Maria maha hidup, Bang. Maha hadir. Ya, namanya apa ya? Kayak musisat begitu ya, pasti ada lah, Bang. Bang, di dalam Alkitab tidak pernah Maria melakukan mujizat satu kali pun, Bang. Coba tunjukkan satu ayat di mana Maria melakukan Iya, iya. mujizat. Iya, betul, Sebenarnya, Bang, sebenarnya Anda tidak menghormati Maria. Yang Anda hormati adalah patung yang diklaim itu patung Maria. Anda harus bisa membedakan patung dan Bunda Maria. Anda harus bisa membedakan edis dan patung. Bukan patungnya yang disembah, Bang. Kalau Bang, kami bukan patungnya, patungnya Bang. Aduh, mau Bukan. kutunjukkan lagi, Bang. Baik, saya tunjukkan lagi. Bang, patungnya. Aduh. Baik, saya kasih tunjuk ya, Bang ya. Kok bisa Bang bilang Marianya? Bukan Marianya, Marianya Bang, tetapi patungnya. Aduh, sebentar, saya tampilkan dulu ya. Aduh. Kok Abang bilang Marianya? Nih, Itu saya patungnya kasih salah besar. satu parodi, Bang. Patungnya tanya itu sama hanya Anda, parodi Bang. supaya memperkuat daya ingat begitu. Oke, saya tanya sama Anda. Ini Maria atau patung? Patung, Bang. Patung. Baik. Kemudian lagi. Ini Maria atau patung? Patung, Bang. Patung. Baik. Kita kasih ini. Ini Maria atau patung? Patung. Diapain patung ini? Itu berdoa di depan patung, Bang, bukan berarti menyembah patung. Makanya Abang tidak ngerti apa itu menyembah. Kalau nggak ngerti menyembah ya sulit, Bang. Ini namanya nyembah, Bang. Oke, saya tanya dulu sama Abang ya. Nih, saya kasih gini, Bang, dulu. Bang. Permisi, Bentar, Bang. Begini. Biar Abang. Oke, Bang, saya tanya, Bang. Ini ngapain, Bang?
Menyembah itu Bang. Oke, menyembah. Oke, baik. Ini ngapain Bang? Menyembah. Menyembah. Menyembah apa? Menyembah Maria. Bukan Maria Bang, patung. Aduh. Susah loh Bang, patung itu Bang, patung. Aduh, berat. Masa Abang tidak bisa bedakan mana Maria, mana patung Bang? Coba saya kasih tunjuklah lagi Bang. Saya kasih tunjuk. Bang, ini Maria atau patung Bang? Patung. Iya Bang, di dalam Alkitab apa dikatakan? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di langit di atas, baik yang ada di bumi, baik yang ada di air. Untuk sujud kepadanya. Apakah ketika saya sampaikan firman Tuhan itu kepadamu, wahai saudaraku, maka aku menjadi musuhmu? Bukankah kebenaran kalau kusampaikan kepadamu, justru engkau berkata, terima kasih engkau sudah mengingatkan aku akan firman Tuhan. Bukankah itu sebenarnya jawaban yang saya dengar dari Anda? Gimana? Iya Bang. Iya. Jadi jikalau engkau menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus, mau Anda dari sekte apapun, mau Anda dari denom apapun, lakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah itu betul? Betul. Iya. Jadi marilah kita semua bersatu, disatukan oleh firman Tuhan. Bukan disatukan oleh ajaran-ajaran yang tidak berasal dari firman Tuhan, Bang. Anda percaya bahwa yang seperti ini tidak pernah berasal berasal dari firman Tuhan? Kapan pernah Tuhan Yesus mengajarkan yang seperti ini? Bikin patung-patung perempuan begini. Kemudian Anda klaim-klaim, Anda bilang tiap hari bahwa ini Maria, ini Maria, ini Maria. Sejak kapan, Bang? Patung walaupun Anda bilang 1000 kali ini Maria, ini tidak akan pernah menjadi Maria. Kalau saya bikin patung perempuan, lalu saya bilang ini Maria, sampai kiamat pun itu tidak akan pernah menjadi Maria, Bang. Anda percaya atau tidak dengan yang saya sampaikan? Sedikit percaya. Nah, seperti itu, Bang. Jadi yang saya maksud begini, Bang. Kalau Abang membaca Alkitab, di dalam Alkitab, memang Bang, para pemuka-pemuka agama, ya para pembesar-pembesar, tidak sedikit dari antara mereka itu adalah setan, Bang. Tidak sedikit. Ada pemuka agama yang benar, ya. Ada pemimpin-pemimpin agama yang benar. Contohnya adalah Samuel. Setelah Samuel meninggal, diangkatlah imam-imam lagi. Diangkat. Pada zaman Tuhan Yesus, Bang, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itulah yang menguasai rumah Tuhan. Apa dibuat oleh mereka? Mereka menjadikan rumah Tuhan itu sebagai sarang penyamun untuk mengenyangkan perut mereka. Mereka membuat sarang Tuhan yang rumah doa itu menjadi tempat yang sesuai dengan keinginan-keinginan mereka sendiri. Maka dari itu Tuhan Yesus datang. Dia membawa sesuatu perubahan. Dia melakukan gerakan protes besar kepada para pemuka-pemuka agama. Dia buat cambuk, dia hancurkan itu, dia balikkan semua meja-meja itu. Dan dia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi engkau menjadikannya sarang penyamun. Dan itu terjadi, Bang, di sepanjang gereja, Bang. Gereja yang didirikan oleh para rasul, yang didirikan oleh Petrus, yang tadinya murni pengajaran firman Tuhan, berubah. Ada di situ dimasukkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah sama sekali diwarisi oleh para rasul. Apa itu? Kebiasaan-kebiasaan menyembah-nyembah patung. Itu kebiasaan orang-orang Roma pada waktu itu, Bang. Orang Roma, orang-orang pada waktu itu di sana, mereka biasa menyembah dewa-dewi mereka. Biasa mereka menyembah Zeus, menyembah Artemis, menyembah Isis dan lain sebagainya. Masuk ke dalam gereja. Karena itu membawa untung besar bagi para pemuka agama. Bisnis patung lancar. Ada duit di situ. Ada bisnis di situ. Nah, itulah yang harus kita murnikan.
Makanya kita membawa firman Tuhan, Bang. Jadi jangan alergi dengan reformator. Jangan alergi dengan orang yang protes. Jangan alergi dengan orang yang ingin menegakkan kemurnian firman Tuhan. Begitu, Bang. Jadi jangan Anda dijejali oleh orang-orang itu protes, itu sesat. Tidak, Bang. Selama memprotes yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, oke. Sampai sekarang terus, Bang, kita lakukan hal seperti itu. Kita pertahankan pengajaran yang sesuai dengan Alkitab. Begitu, Bang. Kira-kira bagaimana? Apakah yang saya sampaikan itu benar? Ya, kalau saya sih masih teguh dengan iman dan kepercayaan saya, Bang. Jadi Kalau Anda masukan masih terus membela, perlu ada. masih perlu proses belajar. Ya, betul. Baik, terima kasih kalau seperti itu. Semoga Roh Kudus kiranya mencerahkan hati Anda sehingga Anda bukan lagi melakukan penyembahan-penyembahan dengan perantaran patung-patung, penyembahan-penyembahan seperti itu, tetapi penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran. Seperti itu. Ya, Bang ya? Emang siap. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih sama-sama, Bang. Tuhan Yesus kiranya memberkati Anda. Amin. Amin, amin. Baik, yuk silakan, yuk. Ya, silakan ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar. Kita kasih naik ada Saint Peter. Oke, silakan Saint Peter. Silakan Saint Peter. Oke, kenalan diri dulu, Bang. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Saya dari Katolik. Oke, apakah Abang menyimpan patung yang Anda klaim sebagai patung Maria? Ya. Boleh, Tapi Bang, kami bukan lihat di sini dulu, ya, Bang. tapi di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Baik. Ini saya lagi di kontrakan. Jadi gini, Silakan, Edis, maaf ya, maaf sekali. Silakan, Sebelumnya silakan. saya sangat mendukung gitu ya. Konten-konten Anda di sini gitu ya. Namun semakin hari kayaknya perlu ditegaskan gitu loh, Edis. Jadi gini, kamu di sini berbicara atas dasar Protestan ya, Kristen Protestan. Saya tidak berbicara Mewakili atas Kristen dasar Protestan. apapun, Bang. Saya berbicara atas dasar firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak Ya, pernah artinya mengajarkan. Anda di sini berbicara mewakili orang-orang Kristen Protestan kah? Saya mewakili firman Tuhan, Bang. Apa yang tertulis di Berarti dalam bukan orang Alkitab. Kristen Protestan Anda. Bukan mewakili Kristen Protestan ya. Bang, saya itu Kristen, Bang. Itu ada Enggak, saya jawabannya. tidak ada denom-denoman, Bang. Saya tidak Bagaimana menempatkan mungkin diri tidak ada saya denom dalam kalau tidak ada posisi. denom? Gereja mula-mula. Oke, kalau Ortodok. Anda memaksa saya harus ada denomnya, Bang. Saya aliran Yesus, Bang. Iya, saya enggak. Denom itu muncul hanya di Protestan. Katolik Aliran tidak Yesus ada saya, denom. Bang. Aliran Yesus saya. Iya, oke. Nah, Abang mau tertawakan aliran Yesus. Abang ketawain Saya dulu tidak aliran tahu. Yesus sudah. Saya tidak Oke. tahu. Anda sudah tanya denom Yang saya. saya tanyakan Denom begini, saya, Bang. sebentar, Bang. Dengar, teman-teman. Saya seorang Kristen. Kristen aliran apa? Aliran Yesus. Silakan. Saya enggak nanya Abang- aliran. Saya enggak nanya Loh, aliran. katanya Abang nanya Saya sama tanya, saya. apakah Aliran Anda denom berbicara? apa? Giliran Saya saya nggak kasih tanya denom aliran. saya. Abang Aduh. langsung begitu. Jangan begitu, Bang. Saya enggak Abang nanya tanya itu. denom saya. Sebentar, Abang tanya denom saya. Saya enggak nanya itu. Tadi pertanyaan saya jelas nggak sih? Atau enggak kedengeran ke situ? Anda Tadi yang saya menanyakan tanya, kepada apakah saya, Anda berbicara apakah di situ? saya mewakili Kristen Protestan? Itu ya Bang bilang, betul? Betul. Oke, Ya. saya sudah jawab. Saya tidak mewakili Kristen apapun. Saya mewakili apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau Anda mau menanyakan denom saya adalah Kristen aliran pengikut Tuhan Yesus. Mau kurang gimana lagi? Ayo, kurang bagaimana Sejak lagi? kapan itu muncul itu? Kok sejak kapan itu muncul? Sejak denom baru awal lagi, Bang. didirikan, Bang. Sejak awal didirikan, Oh, denom yang baru lagi nih. namanya Kristen itu adalah pengikut Tuhan Yesus, bukan pengikut Luther, bukan Kristen pengikut itu Budi, definisi. bukan pengikut Tono, Kristen itu pengikut definisi. Tuhan Yesus.
Iya. Terus yang kedua, Terus? tadi kamu belum bisa jawab ya. Kamu berbicara berarti atas nama Kristen. Itu intinya ya. Alamak, diulang-ulang lagi, Bang. Iya, itu yang Atas pertama. dasar Tadi firman Tuhan, Bang. Atas dasar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu Tuhan yang mana? Tuhan siapa? Tuhannya Tuhan di banyak. Tuhan Yesus yang jelas, Bang. Bukan Tuhan Tuhan Maria, Yesus. Berarti bukan disebut Tuhan Kristen, kan? Romo. Nah, coba Iya, sekarang berarti disebut kita Kristen, kembali kan? kepada Baik, pengajaran yang baik. benar. Baik, sekarang kita Coba ke tema. diartikan dulu. Nggak, tunggu. Satu lagi terakhir. Silakan. Saya cuma minta, coba kamu baca ulang Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Apa yang dilakukan Musa pada saat itu? Bilangan 21 sebentar. Aduh. Bilangan 21 berapa? Abang punya Alkitab di situ. Kenapa Abang nggak baca? Ada dong, ada. Coba Abang yang Bilangan baca. 21 ayat 8 sampai 9. Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Baik. Apa yang Musa lakukan di situ untuk Baik. para Bilangan 21 ayat 9. 8 sampai 9 ya. Oh, ayat 8 sampai 9. Baik. Saya bacakan, Bang ya. Baik, silakan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Perasaan ini, Abang senangnya diganti begini, Bang. Sudah. Buatlah patung Maria, lalu Coba sembahlah. Bukan begitu bunyinya, Bang. Sebentar. Renungkan dulu. Saya nggak bilang itu. Bang, Coba kamu renungkan sebelum Abang baik-baik. ngomong itu, ini sudah saya baca, Bang. 13 tahun yang lalu sudah saya renungkan. Sebentar, Lupa Abang kan dong. sudah nanya sama saya. Boleh saya tanggapi, Bang? Betul. Boleh? Baik, Ya, saya jawab dulu. silakan. Baik. Perhatikan, Bang, yang saya baca bunyinya seperti tadi. Bunyinya bukan seperti ini. Tuhan berfirman kepada orang-orang Katolik, buatlah patung yang kau klaim itu patung Maria. Bukan begitu bunyinya. Tadi udah dibaca belum? Sudah, Maknanya apa sudah. menurut Anda? Maknanya Baik, saya jelaskan. bisa Saya dijelaskan jelaskan. ke kami? Ya, Baik, silakan, saya jelaskan. Jadi pada waktu itu, orang-orang Israel itu Kamu melakukan menjelaskan berdasarkan sola scriptura ya? Bang, boleh saya jelaskan? Ya, silakan. Baik. Silakan. Saya bacakan, Bang ya. Ini tertulis jelas kok di sini ya. Pada waktu itu saya bacakan ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Elohim dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan tidak ada makanan dan hanya makanan hambar ini saja kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka sehingga banyak dari antara orang-orang Israel mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa kepada bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa seperti yang saya baca tadi. Terus Gimana permasalahannya di situ? penjelasannya apa? Itu yang kamu baca ayat firman Tuhan. Kan sudah Penjelasan jelas di dari situ. dua bilangan, dengar dulu dong, Bang. Saya kan ngomong, Abang jangan potong biar Silakan. Abang bisa paham gitu loh. Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Menurut Abang, persepsi Abang ini, saya nanya Abang sebagai yang tadi terwakili Abang itu, apa? Persepsi saya tidak perlu mempersepsikan. Ayat itu sudah begitu jelas. Yang mana yang tidak jelas menurut Anda di ayat itu? Apakah di situ Iya, suruh kamu- bikin patung Maria? Anda kan nggak nyambung. Saya di situ disuruh bikin patung nggak bangsa Israel? Disuruh membuat ular tembaga. Baik, saya Terus habis bacakan disuruh saja buat? ayat ini, Bang. Baik, saya Iya. bacakan ini. Silakan. Anda punya Alkitab di situ? Ada. Oke, coba Ini buka saya- 2 Raja-Raja 18. Loh, yang bilangan 21 ayat 8, jangan kemana-mana, Bang. Iya, Aduh. ini lanjutannya ada. Lanjutannya ini. Iya, baca dulu bilangan Baik, 21 ayat 8. saya balikkan. Tadi Kok dibaca-baca terus, Bang? Orang udah kelar kok dibaca lagi.
Gimana? Menurut saya Anda bilangan tampilkan. 21 ayat 8 sampai 9, tadi Baik, saya bertanya. ini lanjutannya, Musa ini turun lanjutannya. Tenang, ini lanjutannya. Saya baca. Mau saya baca lanjutannya? Kita ngomong, dia Perhatikan. ngomong, kita ngomong, dia ngomong. Iya, Bagaimana? ini lanjutannya, ini lanjutannya. Ini ular tembaga itu akhirnya disembah persis seperti kau. Dan kau bukan menyembah ular tembaga, kau nyembah patung nggak tahu siapa. Dengarkan. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa Betul. itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular tersebut yang namanya disebut Nehustan. Betul. Nah, itu kenapa? masanya berbeda, Bang. Bang, dengar dulu, Bang. Beda, ya Gantian lah. karena Tadi disembah. saya ngomong, enggak, aduh, bagaimana ini? Bagaimana Anda ini? Dengerin Karena dulu, ular Bang. Dari itu tadi kamu pada ngomong, saya akhirnya dengerin. memang Kamu ngomong, disembah. waduh, Ular kita kalau tembaga yang dibuat masa Musa raja-raja itu. dengan masa bilangan beda, Bang. Masanya, Bang, beda. Oke, untuk Pada apa saat dibuat di ular masa- itu? Dengarkan dulu, Bang. Gimana Untuk sih? apa dibuat ular tembaga itu? Aduh, pada saat bilangan 21 ayat 8 sampai 9 itu untuk apa dibikin? Musa Untuk menyuruh apa kepada dipandang. patung ular tersebut? Untuk dipandang. Untuk dipandang, habis itu setelah dipandang Maka orang yang dipagut ular menjadi sembuh. bersembuh. Dalam hal itu disebut penyembahan bukan? Untuk dipandang, tidak. Tidak penyembahan itu menurut Anda? Dipandang. Karena untuk Iya, dipandang. begitu juga kami orang Katolik, Bang. Baik. Baik. Memandang Bunda Maria itu. Apakah ini untuk dipandang? Baik, kita buktikan. Apakah orang Katolik Bang, memandangnya? Katolik. Perhatikan. Sebentar. Ya. Jangan Anda katakan untuk dipandang. Anda sudah memfitnah. Bukan dipandang. Orang Katolik bukan untuk dipandang. Lihat. Saya kasih tunjuk kepada Anda. Saya tanya. Bang, sebelum saya tunjuk ke situ, Ini kau saya mau tanya dulu mendominasi sama Anda. ngomong. Sebentar, tenang, Apa Bang. karena ini Tenang. roommu? Tenang. Hah? Kok begitu ngapain, kamu? Bang? Aku baru tahu, pantas aja kau. Aduh, benar-benar. Bang, ini ngapain? Itu sujud namanya. Oke, sujud. Apa yang orang Katolik lakukan kepada patung? Ini diapain, Bang? Sujud. Sujud. Apa ini dipandang? Sujud. Iya. Tadi udah dibilang sujud. Kau bilang untuk dipandang. Ada-ada saja. Aduh. Lagian itu patung ular, bukan patung Maria. Ini pun bukan untuk dipandang, Bang. Anda Saya ini tidak sudah menyamai ngawur ular setengah dengan mati. Maria, Pantas Edis. Anda mengikuti ajaran Waduh. ngawur. Ini diapain, Luar Bang? biasa. Ini saya belum selesai bicara loh. Ini Mau ngapain? jelasin apa yang kamu? Iya, boleh saya ngomong kan? Boleh. Silakan. Ini boleh. Oke. Silakan. Itu namanya sujud. Jadi bukan Oke. berarti itu menyembah. Dalam hal ini, aduh, bagaimana sih? Dalam hal ini, ya. Ini ngapain? Edis, tadi udah dibilang sujud. Sujud kepada patung, betul? Itu nggak tahu. Itu bukan agama langsung saya itu. dia nggak tahu. Kalau patungnya Maria, Itu agama apa? beda. Ini ngapain, Bang? Gini Dis ya, saya jelasin sama kamu. Kalau bicara dialektika, kita bicara kayak gini udah nggak beradab namanya. Kok nggak Aku ngomong, beradab? kau jawab. Abang Biarkan jawab, dulu ini aku selesai. ngapain? Nanti ku biarkan kamu selesai. Aduh. Dari tadi kamu Jangan nanya frustrasi terus. Ini saya begitulah, mau jawab, ini Bang. boleh saya ngomong nggak? Silakan ngomong. Boleh saya ngomong nggak? Silakan. Baik. Nah, jadi di dalam ajaran Katolik itu tidak ada, kalaupun ada orang yang kelihatannya seperti melakukan penyembahan kepada patung tersebut, itu bukan yang dianjurkan, Edis. Jadi ini Itu sesat. kesalahan dari orang. Dengarkan dulu lah, dari tadi. Waduh, aku Berarti ini baru tahu salah. kau kalau kayak gitu. Pantas saja kau. Berarti ini salah. Menurut kamu itu dia melakukan penyembahan? Ya jelas. Itu kan sujud. Jelas. Itu kan sujud. Ya sujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya menyembah. Hah? Bahasa Indonesianya sujud menyembah. Iyalah. Bagaimana maksudnya? Sujud itu bahasa Arab, Bang. Bahasa Indonesianya Ya, itu menyembah. Ya. Oke. Oke, Anggaplah jadi demikian. ini salah menurutmu? Mana? Kok mana lagi? Inilah yang di layar ini. Salah ini.
Menurut kamu itu menyembah? Berarti Anda yang orang saya Israel- tanya kok ditanya lagi, Iya, udah saya iya. jawab iya kok. Baik. Salah ini. Baik. Menurut kamu di bilangan 21 ayat 8 sampai 9 itu disebut menyembah? Memandang Bang Agoy, udah dibilang memandang. Tadi kan sudah kita Lah, baca dong. Bang. Saya balik dulu kamera saya. Abu, Ketika- Nimu. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa, disuruh membuat ular dari tembaga, lalu Terus disuruh digantungkan dipandang kepada kan? satu Disuruh tiang. dipandang, betul? Iya, Untuk disuruh dipandang, bukan untuk disujud-sujutin, bukan untuk disembah-sembah, betul? Betul, betul. Oke. Nah, makanya tadi Sekarang saya bilang, ketika biar saya kalian ngomong dulu sebentar lah. Bang, ketika Aduh. kalian membuat patung-patung ini, nih, ketika kau buat patung-patung yang kata kalian patung Maria, tapi saya tidak percaya ini patung Maria, nggak tahu ini patung siapa. Terserah Ini kau lah, dipandang itu sebentar, urusan. saya balik dulu kamera saya. Karena kau juga berbicara ini bukan mewakili orang Protestan, Oke, mewakili ini dipandang atau disembah? Kristen dari mana itu kayak gitu? Bang, ini dipandang atau disembah? Kan tadi udah aku bilang itu sujud. Sujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Coba tunjukkan dulu literasi kalau sujud itu bahasa Arab. Baiklah. Coba Memang tunjukkan luar dulu. biasa. Saya belum pernah Baik. tahu sujud itu bahasa Arab. Weh, sujud itu bahasa Tapi kalau Arab, Bang. Aduh. betul, bagian dari bentuk penyembahan Dari itu logat, salah satu sujud. dari bunyinya saja itu sudah bahasa Arab, Kamu Bang. tuh nggak mau Sujud, dengerin orang ngomong, sujud Elis. gimana? Baik. Kamu nggak mau dengerin orang ngomong dari tadi. Sujud bahasa Coba bentuk, apa? tunjukkan dulu literasi. Baik. Kalau kau bilang salah satu Baik. penyembah Oke. berbentuk sujud itu benar. Baik, saya tanya, Anda nggak percaya kalau sujud itu bahasa Arab? Oke, baca ini, Bang. Coba, ya, silakan. Kata sujud berasal dari Ya, baca terus. Ini, Enggak bahasa begitu apa? jelas. Ya, baca aja terus, enggak begitu jelas sama saya. Aduh, sudah mulai. Sujud adalah bahasa Arab. Apa? Tunduk, merendahkan diri atau meletakkan dahi di lantai, betul? Baca aja lah. Kau itu kayak macam Iya, orang. ini udah saya Aduh, baca. bagaimana? Ini sudah baca aja biar saya dengar. Saya enggak bisa kelihatan Sujud itu. berasal dari bahasa Arab yang artinya tunduk, merendahkan diri atau meletakkan dahi ke lantai. Kalau bahasa Bataknya marsobba. Ngerti? Baca Aduh, dulu semuanya. berat. Inilah Kok Bang yang begini dimaksud kau dengan diskusinya? Lucu sujud sekali atau kamu menyembah. Nih, ku kasih Abang gambarnya. Nih, ini yang dimaksud sujud menyembah. Nih. Tadi saya bilang tunjukin literasinya dulu bahwa sujud itu asal kata sujud itu adalah dari bahasa Arab. Barusan Kau tadi bilang. ku kasih tahu. Agoy. Lapet. Mana? Itu bukan literasi itu dari Google, Bang. Loh, kalau begitu sujud bahasa apa aslinya? Coba sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Kalau kau yang bilang tadi bahasa Arab, emang aku yang bilang? Iya, kau kan menolak kalau ku bilang itu aslinya bahasa Arab. Itu diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. bagian, Tapi Bang. bahasa Indonesia Saya tidak aslinya menolak. adalah menyembah. Kau ini orang. Kacau sih. Kasihnya kita ngomong. Bang, Coba di situ ya. kau tanya kepada Dari saya. tadi saya nggak bisa ngomong sama kamu. Silakan kau Kamu ngomong. aja, Nanti gara-gara ini disangka room ya. kita seperti RK. Silakan Jadi ngomong. sesekali masuk room kita lah. Biar kita juga Silakan bisa ngomong, diskusi silakan. enak gitu loh. Gayamu itu, aduh. Silakan ngomong, Kau jangan dominasi curhat. dari Silakan ngomong. Astaga. Silakan ngomong, jangan curhat. Silakan. Tadi saya minta ya tunjukkan literasi yang atau etimologi lah bahwa kata sujud itu berasal dari bahasa Arab dan artinya adalah menyembah. Bukan nggak kasih tunjuk tadi. Menyembah itu dibilang. Astaga. Baik, saya Menyembah bentar itu lagi. Memang berat. Silakan. Barusan tadi saya kasih tunjuk, Bang. Makanya Aduh, bacain Enis, bacain aja. Saya nggak kelihatan dari sini. Susah. Baik. Saya kasih tunjuk lagi ya. Aduh, memang. Baik. Kita Bacain aja. kasih tunjuk ya. Aduh, Baik. lemean kamu tuh. Oke. Kelihatan di sini sujud
etimologi aja ya, kita kasih etimologi. Ya, Nah, ya silakan. sujud etimologi. Baik. Kelihatan ya Bang ya? Kata sujud berasal dari bahasa Arab, yakni nih sujud atau sajadah. Secara etimologi, makasih Kak, makasih. Secara etimologis, kata ini bermakna tunduk, patuh, merendahkan diri atau membungkuk hingga menyentuh tanah. Nah, kira-kira kalau kita kasih gambar, perkiraan gambarnya itu begini. Nah, kelihatan? Iya, sujud itu namanya. Apa ini kalau bahasa Bataknya ngapain ini? Ngapain? Marsoba. Iya, menyembah. Marsomba itu menyembah. Agoy, Ya. agoy. Berarti maksudmu sujud dan menyembah itu sama? Sama. Gimana? Loh, kau bilang tadi apa? Tunggu dulu. Gantian dong. Bentar, Gantian. pakai bahasa Masa Batak dulu kita sebentar. Ama bahasa Batak Lalu nyon. dibilangan BG mau jawab. Ama bahasa Batak nyon. tadi kan udah ku jawab. Nengel dong. Dokter jo. Sudah ku jawab. Bahasa Batak Nengel nyon. dong. Bahasa Batak nyon. Menang nak. Aduh. Bahasa Bataknya ini apa? Era utut ho sih. Enggak, bahasa Bataknya ini apa? Tadi kan udah ku bilang. Masa mau diulang-ulang lagi? Marsomba, betul? Nah, lalu hubungannya itu coba dikaitkan dulu. Hubungannya apa? Marsomba inilah menyembah Marsomba itu bahasa Indonesianya menyembah. Dengar ya, Aduh, berat, sungguh berat. Sulit, saudara-saudara, sulit. Bang, apakah dengan menyampaikan kebenaran maka saya menjadi musuhmu, Bang? Apakah dengan menyampaikan apa yang sesuai dengan firman Tuhan maka saya menjadi musuhmu? Bisa saya Bukankah jawab? benar yang saya sampaikan, Bang? Coba, ada nggak Tuhan Yesus ajarkan buat patung untuk disembah? Saya jawab ya, boleh? Silakan. Baik, kalau saya jawab, abang tenang dulu bang ya. Silakan. Jangan Silakan. potong bang. Oke, Silakan. baik. Alkitab tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menyembah patung. Ya, itu Tidak. makanya yang saya beritakan kepadamu. Dulu, Bang, ini belum selesai. Waduh, bagaimana ini? Tadi udah kubilang. Silakan. Saya belum selesai ngomongnya, Bang. Kok Silakan, ketakutan kalau silakan. aku ngomong di situ? Silakan. Nah, tujuanmu buka room seperti ini untuk apa coba? Itu yang pertama. Untuk Bang. menyadarkan supaya jangan lagi ada orang yang berkata Tuhanlah yang suruh sembah-sembah patungnya, patung Maria, patung itu apa. nggak ada, Bang. Di Alkitab nggak pernah mengatakan begitu, Bang. Dan Bang, Katolik tidak ada pernah menyembah Bang, patung. namanya Rokok Kudus, dia bilang Tuhan yang suruh sembah patung Kalau katanya. itu Bang, gini aku bilang sama kau ya Bang. Kalau kau kan artinya berselisih dengan satu orang. Ya Selesaikan sudah. dengan dia, nggak usah dibawa di Baik, forum kalau ini. begitu, Gitu baik. loh. Kalau memang omongan dia tidak Selesaikan dengan benar, dia. Baik, Bang. Bagaimana cara? kalau memang Dan iya, omongan, Bang, ngomongnya Bang. ya sudah, silakan Akbar selesaikan, silakan selesaikan. Belum selesai kita udah Ya udah, dipotong lagi. silakan. Nah, jadi Katolik tidak pernah, Kristen ya, pada dasarnya tidak pernah menyembah patung, tidak Bang. Itu yang Tidak digambar ada apa? itu. Di magisterium pun tidak ada. Itu Bang. yang digambar apa? Makanya saya bilang ini Bang, diibaratkan dengan jangan bilangan kau ngeles 21, lagi, Bang. 8, Itu yang 9. digambar apa? Jangan ngeles. Sujud. Itu yang digambar apa? Iya, sujud, menyembah. Menyembah. Tadi kau bilang nggak ada. Dalam hal ini, Bang, penyembahan yang dilakukan kan ada 3 tuh di pandangan orang Katolik. Ya. Dengarkan Mulai dulu, dah Bang. akrobat, udah mulai akrobat. Dengarkan dulu, Bang. Ada namanya lah. Kenapa Anda tidak mendanggapi firman Tuhan itu dengan amin? Kenapa Anda Jadi melawan menurutku firman begini, Bang. Tuhan itu? Menurut- Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian sekalipun yang sudah saya beritakan, Bang? Intelijensianya kalau kayak gini, nggak ada makna Tidak yang ada diambil dari maksud seperti hatiku ini. untuk mempermalukanmu, Bang. Justru karena aku Bukan untuk mengasihimu, mempermalukan ini, Bang. maka aku Justru beritahu kau yang dianggap benar. sebagai roommu ini, room edukasi, Bang, harusnya. Makanya kalau seperti itu, Jelek-jelekan kamu. Dari tadi saya ngomong, kamu menjelek-jelekannya di mana, dari tadi saya Bang? ngomong, Kok menjelek-jelekkan? saya selisih pahammu kan dengan si rokok kudus itu kau bilang tadi.
Ya sudah Walaupun selesaikan sama Rokok dia. Kudus, bentar Bang. Walaupun Rokok Kudus mengatakan yang tidak benar bahwa dia Ada katakan itu. Tuhan yang suruh Saya sembah juga patung, nggak tapi sependapat fakta di dengan lapangan memang omongan dia benar. Omongannya dia benar dilakukan oleh umatnya bahwa mereka sembah-sembah penyembahan di patung. dalam kekatolikan. Seperti itu. yang ada di gambar ini. Betul atau tidak ini menyembah patung? Betul Bang, itu Ya menyembah. sudah. Disebut Terima kasih kalau seperti itu. Ah. Mau bertobat? Tapi di dalam agama Katolik, dengarkan dulu Bang, kau macam Silakan. heran Silakan. aja lah horisi bereng. Silakan. Dak boy iba makata. Silakan. Lu. Jadi dalam Katolik itu ada tiga Bang penyembahan yang dilakukan Bang ya. Ada tiga ini namanya latria, ya kan? Yang pertama itu latria itu kepada Tuhan khusus itu, tidak bisa dilakukan kepada yang lain, gitu loh. Nah kalau yang ada juga dulia dan ada hiperdulia. Jadi yang dilakukan kepada ketiga penyembahan ini itu tadi memang ada beberapa orang Katolik yang melakukan penyembah, terlihat seperti melakukan sedang penyembahan, terlihat seperti dia melakukan penyembahan kepada Tuhannya. Bukan berarti ini menurut pandangan Katolik ya, bukan berarti itu melakukan penyembahan seperti yang sesungguhnya dilakukan kepada Allah Bapa di surga itu, bukan. Berarti boleh. Nah, boleh. Berarti ini Tapi kan tujuannya bukan untuk penyembahan yang dilakukan seperti saya bilang tadi latria itu. Oke. Kalau Jadi begitu itu- apa artinya? Kalau Bukan begitu dulu, apa Bang. artinya firman Aduh. Tuhan? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik ada di langit, di atas, di bumi, di bawah air, untuk sujud menyembah kepadanya. Untuk sujud menyembah kepadanya. Iya, apa artinya itu kalau begitu, kalau seperti ini boleh? Enggak salah Kawang itu. Baik, saya kasih tunjuk dulu. Kayak begini boleh nggak? Sesuai dengan firman Tuhan nggak kalau kayak begini? Tidak. Oke, kalau patungnya diganti patung Maria? Tidak. Ah, tadi patungnya Maria, kau bilang boleh, sekarang tidak boleh. Ah, Yehova sudah hatai. Ya udah Bang, kalau gitu mandi dulu aja lah, mandi dulu, mandi dulu Bang. Mandi dulu, mandi. Memang susah. Inilah teman-teman, berat memang teman-teman. Saya mengatakan seperti ini bukan karena saya membenci engkau, melainkan sebaliknya karena saya mengasihi engkau dan memberitakan yang benar. Bukankah di dalam Alkitab tertulis demikian? Jadi kalau saya beritakan demikian, mengapa engkau memusuhi saya? Seharusnya Anda menyambut baik firman Tuhan yang saya sampaikan. Seharusnya Anda membuka hati Anda dan berkata, betul, dan saya mau introspeksi atas kesalahan tersebut. Itu harusnya. Ya. Heran saya, kenapa saya memberitakan firman Tuhan kok Anda malah jadi melawan seperti itu? Sungguh Anda itu berada dalam kenekatan yang nyata ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Angel Mic. Silakan Angel Mic. Silakan Angel Mic, nyalakan dulu kamera Anda. Halo, Angel Mic ya Pira. Nyalakan dulu kamera, Bang. Halo? Loha? Oke, baiklah. Kita kasih naik yang berikutnya ada Samuel. Halo? Samuel? Oke, baik. Nampaknya dia tidak nyangkut. Kita kasih naik ada Elkana. Silakan Elkana. Halo? Oke Bang, apa Bang? Oke, terima kasih Bang Elkana. Bang,
kenalan diri dulu bang. Apakah abang menyimpan patung-patung yang abang klaim sebagai patung Maria? Kalau nyimpen bang, bukan. Ada di rumah? Ada, tapi nyimpen ya itu kan nggak bisa kita bilang aku yang nyimpan. Tetapi Kan ada istriku, anakku. siapa yang nyimpan? Ya istilahnya kan abang tahu lah kayak mana kalau di Katolik itu kan yang Oh, satu orang satu patung. tidak lah bang. Abang pun aneh. Ikan bertanya saya bang, kan saya nggak tahu, makanya aku tanya bang. Aku Makanya bertanya loh bang. Abang Coba. aneh, nanyanya gitu. Makanya aku bilang aku nggak nyimpan patung kayak abang bilang itu. Tapi ada patung di rumah? Patung yang Ada, abang Bang. klaim sebagai patung Maria? Ada bang. Boleh nggak kami lihat bang? Bisa bang, ini bang. Coba lihat. Jelas bang, Boleh. jelas. Coba kami melihat. Kalau aku percaya ini bang, ini. Oke, coba Ini, Bang. balikkan dulu. Ini bunda kan bang. Oke, ada patungnya. Ya. Oke. Sebentar, itu Bunda apa itu bang? Maria Itu ada kayak mangkok-mangkok apa itu bang? Mangkok mana bang? Itu? Ini apa itu bang? Lilin bang. Kalau kita berdoa kan pasang lilin gitu bang. Oh, berdoa kepada patung itu ya? Bukan patung itu bang. Abang ini ada Patung lah itu bang, masa bukan patung? Aduh. Bang, patung lah itu bang, masa bukan patung? Gimana lah bang ini? Aduh. Bukan kepercayaan abang itu bang. Kalau itu patung. Oke, jadi Kalau- apa itu bang? Kalau kepercayaan kami itu kan itu sebagai bunda bang. Bang, Bunda Maria bukan jadi patung dicetak di pabrik begitu, Bang. Masa Bunda Maria dicetak di pabrik? Bang, itu patungnya yang bikin tahu, Bang. Tukang-tukang itu, Bang, pakai semen, lalu dicat, begitu, Bang. Bisa jadi yang bikin itu nggak tahu, entah anu. Bang, kenapa Bang bilang itu Maria, Bang? Bukan Maria itu, Bang. Maria itu adalah seorang Yahudi dari keturunan Harun. Dia bukan rupanya bukan seperti itu, Bang. Aduh, ini yang perlu kusadarkan sama. Bang, aku balik dulu kameraku, Bang. Abang lihat yang digambar ini, Bang. Iya bang. Oke. Mirip nggak ini dengan yang Abang simpan tadi? Itu kan kepercayaan abang. Kalau kepercayaan aku kan berbeda bang. Bukan kepercayaan saya, Bang. Ini salah satu di gereja Notre Dame Katolik di Belgia, Bang. Beda-beda loh, Bang. Bukan Enggak gitu, bukan Bang. karangan saya, Bang. Gini loh bang. Kalau aku kan bang, gimana lah kepercayaan yang udah terdoktrin dari mulai dari anak-anak. Oke. Ditentukan patung Bunda Maria itu sama patung Tuhan Yesus. Ya kayak gitu bang. Oke, sekarang begini Bang, kita mau kembali kepada pengajaran yang Alkitabiah, sesuai dengan pengajaran Alkitab. Pertanyaan saya begini, ini saya inikan dulu Bang, ya nih. Biar Abang saya kasih tunjuk, berbagai-bagai macam patung Bang, nih. Nih sebentar ya. Ya itu nggak kenal aku Oke. bang. Nah, biar Abang tahu, ini di mana ini Bang? Di Notre Dame Au Rich Clares Catholic Church, Belgia. Oke, satu. Ya. Banyak Bang, kalau Abang lihat ini banyak model-modelnya. Nih, Iya. baju-baju seperti baju-baju emas dan lain sebagainya. Nih, nanti ada lagi Bang, bukan cuma satu dua, macam-macam Bang. Nih, contoh lagi ini. Ah, nih. Ini agak-agak mirip seperti boneka Susan. Nah, ini. Ya, ya. Ah, macam-macam. Ada banyak Bang, model-modelnya macam-macam. Yang mana-mana lagi? Banyak Bang, dari seluruh dunia. Abang cuma jangan taunya yang dicetak di Indonesia. Nanti kalau Abang dicetak Indonesia, pabriknya memang begitu-begitu terus. Nah, ini. Ya kan? Nah, Ada beda-beda Bang. Nah, saya Bang, karena saya mengasihimu Bang, saya mau bilang sama Abang, itu bukan Maria Bang. Bukan. Bunda Maria yang kita kasihi bukan seperti itu. Bunda Iya, Bang. Maria yang kita kasihi wujudnya bukan patung Bang. iya, Kenapa Bang. Abang tidak mau? Coba masa Abang bilang Bunda Maria wujudnya patung? Bukan gitu bang. Kita kan Terus? kepercayaan kita beda bang. Oke, di mana dalam Alkitab bahwa Maria wujudnya patung? Kita bukan karena Alkitab bang. Kita udah terdoktrin mulai dari anak-anak. Mulai dari orok pun kita udah didoktrin bang. Aku bang, bukan aku bilang masalah abang yang salah menunjukkan Tuhan abang sendiri. Tapi Tuhanku sendiri sama bundaku itu yang kuakui bang. Bukan aku Iya, bilang tetapi Bang, bagaimana? apakah wujudnya seperti patung-patung begini?
Bukan ku bilang masalah patung bang. Itu kepercayaanku bang, itu yang ku ikuti. Oke, baik. Sekarang kalau begitu, saya mau tanya sama abang. Ya, Kalau misalnya abang percaya dengan Alkitab, saya tanya dulu, jangan-jangan abang nggak percaya dengan Alkitab soalnya. Baik, saya konfirmasi sekali lagi. Apa abang percaya dengan Alkitab? kalau percaya dengan Alkitab itu bang, dengan pengetahuan sendiri. Oke, sudah pernah abang baca dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau kejadian ya palingan kejadian dia Bukan, alam. Kejadian sampai Wahyu sudah abang baca? Belum lah bang, abang Belum. ada. Oke, berapa persen yang abang baca? Ya palingan ya alam menciptakan langit dan bumi. Hanya itu saja? Ya ada nanti sedikitnya yang abang kasih tahu. Kalau pernah ku dengar, ku kasih tahu. Kalau nggak pernah ku dengar, nggak pernah. Kan gitu bang. Oke, baik. Berarti bisa nggak kalau saya katakan yang abang baca itu baru belum sampai 1%? 1%. Bisa bang, bisa. Oke, baik. Sekitar kurang lebih 1% lah yang abang baca ya. Baik. Kalau begitu begini bang. Saya mau balikkan dulu kamera saya. Semoga kita mendapatkan lagi jiwa-jiwa baru ya. Saya balikkan dulu kamera saya bang. Kira-kira kalau yang saya bacakan adalah apa yang tertulis dalam Alkitab. Kalau yang saya beritakan adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira abang tolak atau abang terima? Kalau masuk akalku bang, ku terima. Kalau nggak masuk akalku, pasti ku tolak. Baik. Dengan ajaranku yang ku alami sendiri kan gitu bang. Baik. Jadi tadi terima kasih abang sudah bilang, itulah yang diajari kepadaku sejak kecil. Doktrin itulah yang ku terima. Bahwa begini patung taruh lilinnya, doa-doa begitu kepada patung tersebut. Bang, itu tidak sesuai dengan pengajaran firman Tuhan bang. Bahkan bertentangan yang dikatakan dalam Alkitab apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di bawah bumi, di dasar air. Jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, pertanyaannya sekarang, abang percaya nggak dengan firman Tuhan itu? Percaya bang. Kalau seperti itu, kenapa abang masih melakukan hal-hal yang seperti ini? Seperti yang abang tunjuk tadi kan? Ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut. Jangan membuat bagimu tadi itu patung yang menyerupai apapun untuk menyembah kepadanya, untuk sujud kepadanya nih. Saya kasih gambarnya. Nih bang ya. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, kenapa abang lawan? Contoh nih bang nih. Oke, kelihatan bang? Oke. Ini lebih besar bang patungnya, bahkan ini udah pakai jubah, disarungin, dijubahin, ya kan? Kalau patung punya abang patungnya belum dijubahin kan? Yang lain malah dikasih emas segala macam, dimahkotain dan lain sebagainya. Nah, seperti ini bang. Nih, sujud. Nih, bertekuk, berlutut di hadapan patung, berdoa seperti yang abang lakukan. Nih, nah. Apakah seperti ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Bahkan Bunda Maria sendiri bang tidak pernah menyuruh melakukan hal seperti ini. Kenapa ketika saya beritakan yang benar, walaupun itu bertentangan dengan doktrin Anda, kenapa abang malah lebih membela doktrin ketimbang pengajaran yang Alkitabiah? Bukan membela Alkitabiah yang abang bilang. Lalu? Karena begini bang, ajaran kami kan gitu yang diterapkan bang. Itu kan udah didoktrin dari anak-anak kami bang. Waktu kecil berarti kan hanya ikut-ikutan ya? Bukan ikutan bang. Tapi kan itu kan udah diapai kami, udah didoktrin. Tapi kan kami lebih memilih, lebih percaya dengan keyakinan kami. Gitu bang. Baiklah, yang penting saya sudah sampaikan kepada abang. Mungkin hari ini belum, tapi percayalah 2, 3 bulan lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita tidak pernah tahu bang. Yang jelas, saya sudah menyampaikan kepada abang apa yang tertulis dalam Alkitab. Masalah abang mau saya lebih percaya kepada doktrin hanya ikut-ikutan. Semoga roh Tuhan lah, roh kuduslah yang kiranya membuka pikiran abang. Sehingga abang bisa melihat kebenaran tersebut dan kebenaran tersebut akan memerdekakanmu. Seperti itu. Gitu ya bang ya? Setuju? Enggak, salah bang itu. Kalau sama aku salah bang. Berarti harus bikin patung begini dan berdoa padanya?
Kalau itu kan kepercayaan kami, Bang. Jangan salahkan abang kepercayaan kami. Iya, tetapi apa yang Anda percaya itu bertentangan dengan Alkitab. Karena abang tidak baca Alkitab baru 1%, makanya abang tidak tahu. Nah, ini ku beritahu. Alkitab abang kan sama Alkitab kami kan ada bedanya juga, Bang. Jangan kau bilang kayak gitu. Bang, bedanya itu bang, abang itu hanya ada tambahan Deuterokanonika, Makabe, dan lain sebagainya. Nah, Bang, tidak ada di situ bahas-bahas patung bang, nggak ada. Itu hanya Iya, pengantar dari sebelum masuk ke data kelahiran Mesias. Kalau di dalam Alkitab kami, langsung dia, inilah silsilah Yesus Iya. Kristus. Nah, kalau dalam kitab abang ada peristiwa itu, peristiwa pemberontakan Makabe. ada. Makanya bang, saya pastikan sekalipun ada tambahan Deuterokanonika itu tidak merubah keadaan bang. Tetap saja tidak pernah ada yang seperti ini. Itu enggak, makanya aku bilang, Bang, kita kan menurut ajaran kita sendiri, Bang. Abang kan Kristen Protestan, kami Katolik. Oke lah, baiklah bang. Saya rasa kita setuju untuk tidak sepakat saja. Oke, begitu bang ya. Ya, lebih gitu, Bang, daripada abang ngotot kan, aku juga ngotot kan. Ya, nggak apa-apa bang. Yang penting kan sudah kita sampaikan. Ini ada 6.700 orang loh ini yang menyimak ya. Seperti itu ya. Kalau Emang udah dikasih tahu yang benar kok dia. Oke lah, Bukan. gitu ya. Oke, Bang, oke, Bang. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu. Saya turunkan. Baik, teman-teman. Karena sekarang sudah saya rasa sudah cukup ya. Jadi kita ambil sampel 3, 4, 5 orang kita ambil sampel dan kita beritakan, penonton sendiri yang akan menilai seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk sesi ngobrol-ngobrol bebas. Ya, silakan. Bagi teman-teman yang mau datang mengomentari, silakan ya. Sekarang sudah masuk bebas. Sesi bebas. Oke, baik. Silakan ya. Oke, kita kasih naik dulu ada karena udah sesi bebas. Coba saya kasih naik ada saudara Rambai. Ya, silakan Rambai. Bagaimana pendapat Anda Bang Rambai? Saya tanya dulu Bang Rambai, Anda Kristen? Iya Bang, saya Protestan. Oke, bagaimana pendapat Abang Bang? Silakan Bang. Ya, mengenai diskusi yang Abang lakuin dengan saudara-saudara kita yang dari Katolik tadi, ya kalau yang mengenai Keluaran 20 itu jujur aja setiap minggu di gerejaku dibacain itu Bang. Kalau sebelum kalau liturgi di gerejaku. Itu untuk mengingatkan umat kan. Ya, salah satunya kan itu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, sujud menyembahnya. Gimana kira-kira menurut Abang? Kok dari hasilnya diskusi tadi, komentar para netizen atau mulut netizen? Silakan Bang. Bagaimana? Kalau Kita saya, kasih Bang, waktu 3 menit ya Bang ya. 3 menit nanti. Silakan. menurut saya Bang, ini apa? Kita kan ini lagi banyak terjadi apa ya istilahnya? Percecokan yang ada di TikTok mengenai para apologet yang terjadi. Kalau kita lihat kenyataannya ya, apologet kita sesama apologet saling menyerang, bahkan bukan membawa argumen tetapi menyerang pribadi. Itu yang saya sedikit kecewakan sih. Jadi bagaimana Bang. menurut Abang? Menurut saya sih, saya kan orangnya jujur aja ya Bang. Saya netral. Saya netral orangnya, nggak mendukung siapa-siapa. Tapi saya menjadikan firman Tuhan itu sebagai, kan ada firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Betul. Nah, kalau firman Tuhan itu saya hanya jadikan untuk perdebatan, maka sebenarnya menurut saya itu nggak baik. Ada baiknya firman Tuhan itu kita jadikan perenungan setiap hari, supaya hidup kita itu semakin hari semakin. Tapi kalau ada kenal berbeda kepada gimana Tuhan. Bang? Masalah perbedaan itu menurut saya nggak masalah Bang, karena dari
dari Ya, awalnya contohnya seperti ini gitu. Kan seperti Abang bilang, seperti kata lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, ketika kita ngomong seperti itu, firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Lalu ada orang mengatakan bahwa firman Tuhan itu yang gini, buat patung begini, yang rupanya entah seperti apa gini, terus disembah-sembah, terus kita mengatakan bahwa itu bukan firman Tuhan. Menurut Abang itu adalah salah satu bagian daripada mengajarkan kebenaran itu atau tidak? sebenarnya kan tadi sudah ada yang mengakui kalau dia itu udah didogma dari kecil ya. Sudah dia bahkan dari itu sendiri dia mengakui kalau dia udah didogma dari kecil. Seharusnya dia belajar lah. Baik. Dia baca Nah, jadi firman Tuhan. semoga orang-orang seperti tadi itu intinya dia mendengar yang firman Tuhan, bukan mendengar yang dogma-dogma warisan turun-temurun gitu ya Bang ya. Sehingga Iya, betul, firman Bang. Tuhan itu bisa menjadi pelita dan terang bagi hidupnya. Seperti itu ya. Iya, betul Bang. Oke. Baik Bang, terima Sama kasih itu juga, komentar. Bang. Gimana? Satu lagi. Apa itu? Saya Silakan. kan ini selalu ada firman Tuhan yang menjadi perenungan saya. Salah satunya itu di 1 Korintus 10 Apa itu ayat Bang? 23 Bang. Mungkin bisa Abang lihatkan di situ. Ya Abang bacalah di situ Bang. Soalnya ini komentar netizen agak cepat ini kita Bang. Oh iya. Karena di situ menurut saya kalau ada yang tidak membangun iman kita ya tinggalkan. Oke, setuju saya Bang. Seperti itu. Baik. Oke, itu ya Bang ya. Iya. Oke, terima kasih Bang. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati ya. Terima kasih. Baik. Oke, kita kasih naik kembali ini ada komentar atau mulut netizen. Kita kasih naik ada Via 02. Silakan Via. Halo Via. Nyalakan kamera dulu Via. Sudah enggak? Belum ya? Belum. Oke. Via. Mana ini? Saya bantu dari sini ya. Oke, itu sudah. Ya, sip. Via, kenalan diri dulu. Via Kristen kah? Ya, puji Tuhan Kristen. Oke, silakan. Apa komentar atau mulut netizen atas diskusinya tadi? Silakan. Oke, jadi sih ada sedikit ya yang saya tertarik sih lihat diskusi tadi juga agak luar biasa gitu kan, soal bahas masalah Katolik ya. Kebetulan saya bukan Katolik, saya Kristen lah. Jadi masalah patung ini sebenarnya ya itu tadi sih udah jadi seperti tradisi ya kan ya Kak ya. Benar ya, betul, gitu kan. betul. Jadi memang itu sebenarnya kalau menurut saya itu memang harus diralat dan memang kita harus lebih lagi cari tahu lagi di firman gitu kan, bahwasannya apakah itu benar atau tidak. Kan beda halnya kalau hanya sekedar kayak lukisan yang hanya simbolis untuk kagum biasa saja tanpa memang kita ada niat untuk seperti meyakini dengan bahwasannya ada gambar ini kita seakan meyakini gitu kan, yang tahu hati kita hanya Tuhan. Betul. Gitu, itu Artinya kalau hanya sekedar gambar-gambar, tidak untuk disujuti, tidak untuk dipakai-pakein seperti ini ya kan, harus dipakai-pakein jubah emas, dikalung-kalungin, dikasih mahkota. Waduh. Kayak pokoknya dikultusin gitulah ya, seperti itu. Iya benar-benar Kak. Kan Jadi kan dipakein kebanyakan selimut. mungkin Mm-mm. iya, jadi terus juga ada memang hal-hal yang sebenarnya kalau pengajarannya di Katolik itu kita tidak bilang juga sesuatu yang ini, karena semua pengajaran yang masih dalam Alkitab pasti itu ajaran yang baik gitu kan. Kembali lagi kan pasti di masa-masa sekarang banyak hal-hal yang melebih-lebihkan gitu kan, tidak seperti zaman dulu. Jadi itulah tadi banyak yang seperti yang aku pernah lihat juga, kayak ada doa
doa dengan Bunda Maria itu kayak seakan diimani gitu kan. Jadi Ya, kan betul. itu hal yang Dengarkanlah, seharusnya kita dengarkanlah doa kami pelajari. begitu. Engkau menjawab yang doa gitu. Engkau menyertai kami itu seperti itu tidak biblikal juga begitu. ya itu menurut saya sih itu harus diiniin sih, karena ya kita kan ya itu tadi harus langsung ke Tuhannya sih, sebenarnya nggak ada hal yang menyampaikan, memang kita harus langsung ke Tuhannya langsung gitu Baik. melalui Baik. penyembahan yang Terima benar kasih. dan dalam roh. Oke. Baik, terima kasih ya. Mulut netizen. Oke, saya turunkan ya via. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita kasih naik mulut netizen. Shalom Bapak Ibu Saudara, terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan ke firman Tuhan dalam 1 Yohanes ayatnya kedua. Kristus berantara kita, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perintah yang baru, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai hamba-hamba, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kiranya kasih Kristus yang senantiasa menyertai, memampukan kita untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan Yesus
dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih Kristus, dalam Yohanes pasal 1 dan di ayat 18 mengatakan bahwa anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengharapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepada kamu, bukan karena kamu telah mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu ditulis kepada kamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia.